Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama simak hasil tes DNA dari salah seorang Habib ya, yang rela menjadi sampel ya pada Suka TV yang diadakan tes DNA gratis ya. Oke, Habib itu bernama Habib Agus Arsal Al-Habsyi ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, tes YDNA sudah kami gelar. Ada peserta kurang lebih 10, termasuk juga salah satunya adalah Habib Agus Arsal Al-Habsyi. Apa kabarnya Habib? Alhamdulillah masih hidup. Saya berkunjung lagi ke beliau ke sini untuk menyerahkan hasil tes YDNA. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Habib atas partisipasinya. Luar biasa ini dinamika tentang persoalan nasab, kemudian juga bergulir terhadap tes DNA, dan Habib adalah salah satu yang aware terhadap atau responnya positif terhadap masalah ini, begitu ya Habib ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menyerahkan ini hasil tes YDNA Habib. Walaupun di medsos gituan ya, memang ada beberapa yang sudah mengekspos, tetapi jangan percaya terhadap yang beredar di medsos. Percayalah terhadap hasil resmi yang dilakukan oleh Ed pada Suka TV di Family Tree. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Iya. Nah, iya. Oh, ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga, pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak aneh gitu kan ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Iya. Oke, Bib. Ya. Bagaimana nih tentang pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Ya, dari kebanyakan dari banyak bacaan yang saya baca itu ya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata banyak orang yang mengaku Sayyid ini atau yang berasal dari keturunan Nabi ini punya haplogrup yang berbeda-beda. Ya. Ya, seperti misalnya Yordan itu keturunan dari Raja Yordan, keturunan Raja Abdullah itu J misalnya. Iya, J1 ya. Tapi menarik, J itu juga Saudi Arabia juga J. Iya, Saudi Arabia ya J juga. Iya. Terus Yahudi Ashkenazia juga J. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu keturunan daripada Nabi atau tidak hanya dengan menetapkan haplogrup. Termasuk juga misalnya G ini juga banyak pihak yang ternyata J di kalangan Sayyid juga yang mengirim data mereka itu juga ternyata ditemukan banyak juga yang J. Bahkan juga ada O, misalnya teman-teman dari Wali Songo misalnya. Saya ketemu langsung beberapa orang, misalnya kayak Haji Ali Badri dan kawan-kawan itu ada 100 orang yang tes. Dan kemudian hasilnya juga O. Iya. Padahal silsilah mereka semua kan lumayan lengkap lah. Lumayan lengkap ke ini ya jalurnya. Mereka punya database yang cukup bagus lah dari keturunan-keturunan para Wali Songo itu. Iya. Hanya ternyata hasil ini tidak konsisten ya, tidak konsisten. Jadi kita lihat bahwa
ilmu ini yang khususnya berkenaan dengan apalagi haplogrup ini masih berkembang. Oke. Ya, masih berkembang. Jadi kita masih perlu waktu. Ya, saya kira tapi tidak lama lagi. Karena saya percaya Imam Mahdi udah dekat. Iya. Dan semoga Allah menyegerakan kehadirannya. Karena nanti semua masalah-masalah ini akan selesai. Ya, baik. Ya, seperti yang beredar lah. Catat juga bahwa saya bukan ahli DNA atau YDNA, bukan pakar, ya cuma membaca itu ya. Ada beberapa literasi yang mengatakan bahwa yang haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Nah, kemudian ini kan masih ini ya, masih terus berkembang, masih ada perdebatan. Nah, kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Habib Agus Arsal Al-Habsyi mengatakan bahwa ya mungkin Al-Habsyi, kalau Al-Habsyi berarti semua G ya, Bib ya? Ya, kita belum tahu. Ada beberapa keluarga juga lagi tes. Kita masih tunggu hasilnya. Nah, ya, kita masih tunggu hasilnya lagi. G itu ya, kebanyakan G seperti yang dikatakan Habib Agus ya, itu menjadi sebuah dialektika ilmiah. Mungkin nanti para pakar yang akan meriset gitu kan ya, akan melihat gitu kan ya. Ini fenomenanya seperti apa? Iya, ya Habib ya. Jadi biar nanti para pakar tentang yang expert di bidang DNA itu melihat fenomena hasil tes YDNA ini. Nah, kemudian begini, Bib, memang ini menjadi sebuah polemik ya, masalah nasab ya. Sudah sangat mafhum itu ya, ini polemiknya. Nah, Habib sendiri melihat bagaimana nih? Ya, saya lihat ini kan termasuk ilmu yang sedang berkembang ya. Artinya ini sedang, ya tentu banyak riset yang sedang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terbaru di bidang ilmu DNA ini, sehingga ya kita sebagai seorang yang harus bekerja harus percaya kepada ilmu, tapi kita juga tahu ilmu ini kan ada juga prosesnya ya. Ada yang dulu kita yakini benar ternyata salah, bisa saja itu terjadi. Ya kayak dalam teori di fisika pun dengan munculnya teori kuantum, teori Heisenberg, ketidakpastian Heisenberg, teori Einstein tentang relativitas itu menyebabkan sejumlah teori-teori klasik di bidang fisika itu menjadi terbatas, ya kan? Bukan sama sekali salah, tapi ada keterbatasan karena teknologi pada waktu itu belum mencapai satu, sebagai alat kan itu kita tergantung teknologi. Dengan kamera yang semakin canggih kita bisa melihat lebih detail sampai kepada elektronik, apalagi mikroskop. Kita bisa memandang lebih jauh dengan apalagi teropong yang luar biasa. Dan itu kan berkembang terus dan data juga bertambah yang mana semua itu akan melengkapi. Jadi kita juga harus menghindari suatu kesimpulan yang tergesa-gesa sehingga kemudian memastikan wah ini bukan keturunan Nabi, ini keturunan Nabi, yang nggak bisa. Itu karena yang namanya DNA atau ilmu genetik ini juga tidak berdiri sendiri. Dia perlu data yang lain, termasuk database tentang silsilah keturunan dari masing-masing kelompok. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan kita juga tidak memungkiri bahwa perubahan genetik itu bisa terjadi sewaktu-waktu karena ada mutasi. Ada mutasi. Haplogrup dari keturunan Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Sedangkan Habib sendiri ini apa namanya, G ya? G berapa Bib itu? GM 201. Nah, ini bagaimana nih? Ada yang mengatakan bahwa ini Habib ini bukan secara biologis gitu ya, bukan keturunan dari Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali. Bagaimana, Habib? Ya itu kan tergantung sudut pandang dan paradigma Anda pakai. Kalau misalnya Anda sudah mengatakan itu sesuatu yang, ya itu kan mesti dibuktikan lagi secara saintifik. Karena seperti Profesor Dr. Ahmad Utomo dari
Yarsi, ya kan, dia kan spesialis genetik. Dia mengatakan tergesa-gesa itu memutuskan seperti itu, karena banyak data yang menunjukkan bahwa tidak semua yang namanya zuriat Nabi itu J, karena kita temukan ada J1 ya, itu ya. Ada O, jadi tidak bisa disimpulkan secara tergesa-gesa. Jadi kita jangan ngomong hakul yakin di situ. Kalau sekedar ilmu yakin pun juga masih dipertanyakan. Apalagi bicara ainul yakin. Apalagi di atasnya hakul yakin. Itu kan level paling tinggi, paling sempurna dalam keyakinan itu hakul yakin. Tapi hakul yakin pun iblis tuh hakul yakin tapi kafir juga. Ada yang disebut lagi lebih tinggi kamalul yakin. Nah, itu kita akan lihat. Jadi memang saya pribadi sih ya tidak mempermasalahkan, karena saya juga dididik dari kecil untuk tidak melihat keturunan ini sebagai tolak ukur. Dan Nabi kepada Fatimah ya radhiyallahu anha, beliau dipesan oleh Nabi, ya Fatimah, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Tes ini tidak terjamin 100%. Karena nanti juga ada tes yang lain lagi yang kita akan lihat. Terus keputusan, kesimpulan juga terjadi keragaman dalam kesimpulan. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Tapi mari lihat ini ilmu sebagai ilmu yang sedang berkembang. Kita tunggu datanya lebih lengkap, nanti kita bisa buktikan. Kata dari family tree sendiri bilang sama teman-teman kayak Ali Badri, karena ada perbedaan, ada keragaman dalam proses ini, Anda berpegang kembali kepada silsilah yang Anda terima dari turun-temurun dari keluarga Anda. Ya, walaupun memang ada yang mengatakan bahwa haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500, kemudian Habib Agus Abu Bakar Al-Arsal GM 201 ini legowo, walaupun berbeda, karena tadi Habib Agus juga mengatakan bahwa yang bilang Sayyidina Ali J juga kan masih perlu pembuktian. Ya baik. Itu kan baru kesimpulan. Baik, kita serahkan kepada pakar YDNA. Ini bisa menjadi sebuah kajian ilmiah. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda? Bib, terima kasih Bib atas ini. Makasih. Apa partisipasinya? Ya. Yang penting jadilah orang baik. Ya, baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Jangan lihat keturunan. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang baru saja kita saksikan ya. Ternyata haplogrup dari Habib Agus Arsal Al-Habsyi itu G ya, bukannya J1 FGJ 10.500 seperti haplogrup daripada gen Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Luar biasa, patut diapresiasi ya saudara sekalian apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh pada Suka TV, Yusuf Mars, dan apa keberanian yang dilakukan ya oleh salah satu Habib yang baik ya, yaitu Habib Agus Arsal, yang rela menjadi sampel, rela dipublikasikan hasilnya di Family Tree ya, dan ternyata hasilnya bukan J1 haplogrup beliau, namun G ya. Namun ada hal yang menarik yang beliau sampaikan ya, ternyata ilmu itu juga bisa salah ya, namun ilmu itu akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan mungkin untuk saat ini tes DNA yang dilakukan oleh Habib Agus ya, untuk sekarang kita simpulkan ini yang paling benar ya, yaitu hasilnya G, dan tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Habib Agus ya, karena genetika ini akan semakin bermutasi ke lain hal ya, akan semakin berkembang gitu. Namun ketika kita melihat keberanian daripada Habib Agus ini luar biasa sekali. Saya lebih salut daripada Habib Agus, daripada Habib-Habib yang lain ya, yang hanya bermodalkan kata-kata keras, berceramah, seakan-akan dia yang paling pemberani, namun ketika disuruh tes DNA tidak mau gitu. Artinya orang seperti Habib Agus Arsal Al-Habsyi ini ya patut kita apresiasi ya. Beliau itu tidak takut
dikecam, tidak takut diancam, tidak takut tidak takut dicemooh oleh orang-orang. Betul beliau tegar. Karena saya yakin beliau itu bukan mencari makan melewati nasab beliau ya, tapi ada hal-hal lain yang lebih baik untuk beliau itu mencari nafkah ya, bukan melalui mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hal yang menarik yang beliau sampaikan juga yang membuat kita tersentuh ya. Dan itu hasil daripada tes DNA ini itu dari berbagai macam, dari family tree, ada yang lain, itu hasilnya beda-beda gitu. Namun dari kesimpulan yang selama ini, yaitu menurut Dr. Sugeng yang paling yang paling akurat untuk saat ini ya, menurut Dr. Sugeng itu family tree. Nah, yang kita lihat tadi itu saudara sekalian itu hasil mentahannya ya. Namun dari rinciannya sampai ke titik di mana haplogrup Habib Agus ini menjadi G itu kita tidak tahu ya saudara sekalian. Tadi dijelaskan cuman kesimpulannya saja. Mungkin video ini akan sampai ke Dr. Sugeng ya. Mudah-mudahan Dr. Sugeng membaca video ini ya. Mudah-mudahan dilihat lalu kemudian ditanggapi oleh Dr. Sugeng yang ahli di dalam bidang tersebut. Dan kata beliau juga bukan hanya tes DNA melalui family tree, banyak hal-hal lain, perusahaan-perusahaan lain dilakukan tes DNA, mungkin nanti hasilnya akan berbeda ya, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ali Badri ya, kalau tidak salah tadi, menyebutkan bahwa hasil tes DNA ini yang dilakukan oleh seratusan Habib itu hasilnya beda-beda, ada yang U, ada yang G, dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk saat ini silahkan, karena ini adalah ilmu, tidak serta-merta ketika keturunannya itu, ketika haplogrupnya itu adalah G, dia bukan keturunan Nabi. Silahkan untuk saat ini terima hasilnya, lalu kemudian berpegang teguhlah kepada silsilah yang Anda terima dari nenek moyang Anda. Ya mungkin itu hal yang baik gitu. Namun dari hal ini mudah-mudahan apa yang sebagai sampel satu Habib yang ada di Indonesia mau menjadi relawan dan mau dipublikasikan oleh Pada Suka TV, ini sebagai pencerahan dan menjadi bahan kajian kita ya untuk kedepannya, terutama bagi ahli-ahli genetika yang bisa membaca data terutama dari hasil tes DNA Habib Agus Arsal Al-Habsyi ini. Ya, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.